Inspeksi K3 adalah suatu upaya untuk memeriksa atau mendeteksi semua faktor yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja, sehingga kecelakaan kerja ataupun kerugian dapat dicegah atau diminimalkan. Tujuan melaksanakan inspeksi K3: 1. Memeriksa apakah pelaksanaan program K3 sudah berjalan efektif. 2. Mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang pekerjaan dan tugas. 3. Mengidentifikasi bahaya yang ada di areal kerja dan bahaya yang tersembunyi. 4. Menemukan penyebab bahaya. 5. Merekomendasikan tindakan perbaikan atau mengendalikan bahaya. 6. Menentukan langkah untuk menghilangkan atau mengendalikan bahaya. 7. Meningkatkan kembali kepedulian tentang K3. 8. Menilai kesadaran pekerja akan pentingnya K3. 9. Mengukur dan mengkaji usaha serta peran para supervisor terhadap K3. Yang berwenang melaksanakan inspeksi K3 adalah tim inspeksi K3. Tim inspeksi K3 adalah mereka yang sudah familiar dengan areal kerja, tugas pekerjaan, atau mereka yang telah menerima pelatihan dan sertifikasi K3. Inspeksi K3 biasanya dilakukan oleh supervisor, manajer, perwakilan departemen K3, pekerja yang kompeten, dan atau pihak ketiga dari luar perusahaan. Tim inspeksi K3 dibedakan menjadi dua, yaitu eksternal perusahaan dan internal perusahaan. Eksternal perusahaan yaitu inspeksi K3 yang dilaksanakan oleh pengawas dari instansi pemerintah atau pihak ketiga. Internal perusahaan yaitu inspeksi K3 yang dilakukan oleh orang yang berkompetensi di dalam perusahaan, seperti supervisor, manajer, perwakilan departemen K3, dan mereka yang telah menerima pelatihan atau sertifikasi K3. Tipe-tipe inspeksi K3. Yang pertama, inspeksi tidak terancam. Waktu pelaksanaan inspeksi ini tidak menentu, sehingga umumnya bersifat dangkal dan tidak sistematis. Yang kedua, inspeksi terencana. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, inspeksi rutin atau umum. Inspeksi rutin biasanya dilakukan minimal 1 bulan sekali, tetapi ada juga yang melakukan setiap 6 bulan sekali hingga setahun sekali, tergantung kebijakan perusahaan. Inspeksi harus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan manajemen K3. Selanjutnya, inspeksi khusus. Inspeksi khusus biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya terhadap objek-objek kerja tertentu yang memiliki risiko tinggi, atau setiap kali ada proses atau mesin baru yang diperkenalkan di tempat kerja, yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk mencegah dan mengendalikan risiko di tempat kerja. Objek yang harus diinspeksikan K3. Yang pertama, bahaya biologis yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Selanjutnya, bahaya kimiawi disebabkan oleh uap, cairan gas, debu, kabut, atau asap. Selanjutnya, bahaya ergonomis disebabkan gerakan berulang, prosedur yang salah saat bekerja, metode bekerja tidak tepat, serta desain posisi kerja dan peralatan tidak dirancang dengan benar. Dan yang selanjutnya, bahaya fisik disebabkan kebisingan, getaran, suhu ekstrim, dan pencahayaan. Bahaya psikososial dapat mempengaruhi kesehatan mental seperti kerja berlebihan serta bullying atau kekerasan. Dan bahaya keselamatan disebabkan kondisi dan tindakan tidak aman. Langkah-langkah melaksanakan inspeksi K3. Tahap persiapan. 1. Jadwal inspeksi dan tim inspeksi. 2. Peta inspeksi berdasarkan denah area kerja. 3. Jalur-jalur inspeksi K3. 4. Potensi bahaya yang terkait dengan mesin dan proses kerja. 5. Standar peraturan atau prosedur kerja yang berlaku. 6. Laporan inspeksi sebelumnya. 7. Data kecelakaan kerja. 8. Laporan pemeliharaan.
9. Daftar atau hal-hal apa saja yang akan diinspeksi. 10. Alat perlindungan diri atau APD yang diperlukan selama inspeksi. Tahap pelaksanaan yaitu 1. Mengunjungi penanggung jawab bagian yang akan dikunjungi untuk menginformasikan bahwa akan diadakan inspeksi ketiga. 2. Usahakan untuk mengikuti peta dan jalur inspeksi yang sudah direncanakan. 3. Mengamati rangkaian proses kerja untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap peraturan atau prosedur K3. 4. Mengamati tindakan perorangan atau perilaku pekerja apakah sudah memenuhi persyaratan K3. 5. Mengumpulkan data atau memeriksa kembali data sesuai daftar inspeksi yang telah dibuat. 6. Melakukan perbaikan sementara dengan segera apabila saat pelaksanaan inspeksi ditemukan tindakan atau kondisi berbahaya. Pencatatan hasil pengamatan yaitu 1. Menentukan perkiraan besarnya konsekuensi yang diakibatkan oleh berbahaya apabila terjadi kecelakaan. 2. Perkiraan kemungkinan terjadinya kecelakaan guna pengambilan keputusan atau perencanaan tindakan perbaikan dan atau pencegahan. Tahap pelaporan yaitu 1. Laporan keadaan darurat atau saat kritis. Laporan segera dibuat sebelum kecelakaan kerja terjadi atau sesaat setelah inspeksi K3 dilaksanakan. 2. Laporan berkala atau mencakup keadaan bahaya yang tidak masuk kategori darurat. Laporan bisa dibuat dalam 24 jam setelah inspeksi. 3. Laporan ringkas atau mencakup kesimpulan dari semua item laporan terdahulu. Laporan inspeksi K3 harus berisi 1. Nama departemen dan area yang diinspeksi. 2. Nama jabatan yang mengadakan inspeksi. 3. Tanggal laporan dibuat. Dan 4. Nama untuk siapa laporan dibuat. Syarat dalam membuat laporan inspeksi K3 agar mudah dipahami adalah 1. Mencatat dan memberi tanda pada item temuan yang belum ditindaklanjuti. 2. Setiap item harus diberi nomor urut. 3. Setiap item harus diberi kategori bahaya. 4. Menentukan siapa yang akan menindaklanjuti setiap item. 5. Laporan inspeksi ditunjukkan kepada departemen yang diinspeksi dengan tembusan kepada atasan. 6. Menentukan tindakan perbaikan sebagai tindak lanjut. 7. Melakukan evaluasi terhadap hasil inspeksi K3 untuk menentukan tindak lanjut yang dilakukan guna mempergunakan berlanjutan. Hasil inspeksi K3 adalah indikator keberhasilan atau kegagalan mengenai kebijakan dan prosedur kerja telah diterapkan di perusahaan. Bahaya yang teridentifikasi pada akhirnya harus dihilangkan atau diminimalkan.